Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk karena malam ini? Alhamdulillah senang rasanya di malam-malam yang bisa kita katakan ini malam-malam terakhir di penghujung 2020. Semoga saja malam ini penuh berkah untuk kita semuanya. Terbukti malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ridho memberikan kesempatan untuk kita semua ngaji bareng bersama beliau Gus Yusuf di Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Untuk edisi malam ini keluarga Fast, Selasa 29 Desember 2020 hingga pukul 21 malam Anda bisa mendengarkan beberapa tentu nasihat dan juga tentu apa yang akan menjadikan tema kita di malam ini yang semakin malam berbeda tema menarik untuk kita ikuti bersama. Malam ini untuk Anda yang akan bergabung di layanan WhatsApp 0815-787-0940 bisa Anda manfaatkan. Sementara untuk sesi phone live kami tidak buka terlebih dahulu ya keluarga Fast ya. Oke, malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fast yang masih setia menyimak kita di 90.1 Radio Fast FM. Juga tentu yang malam hari ini gabung lewat siaran streaming dan juga channel YouTube kita. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya, Alhamdulillah. Ya, keluarga Fast, untuk Anda yang ada di Magelang dan sekitarnya tentu hari-hari ini kita merasakan hujan yang cukup deras ya. Tentu untuk kita tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian kita. Tetapi ada juga kabar-kabar yang menggembirakan di pekan-pekan kemarin ini Gus. Salah satunya ada reshuffle kabinet yang dimana salah satu putra terbaik dari Nahdlatul Ulama ini menjadi Menteri Agama ini Gus. Tepatnya dari rekan-rekan Ansor ini boleh berbangga nih guys ya. Yeah. Bagaimana menurut Gus Yusuf terkait dengan reshuffle yang ya kemarin sempat ada yang berbicara negatif. Ya memang biasa. Gini, reshuffle itu kan tujuannya adalah untuk peningkatan kinerja. Kinerja ya. Ya kita berharap dengan reshuffle ini pemerintahan ini bisa lebih efektif. Layanan masyarakat juga bisa ditingkatkan. Yeah. Itu harapan secara umum kan seperti itu. Lah terkait dengan reshuffle di Kementerian Agama, nah ini dia guys, yang kembali ke kader Nahdlatul Ulama, ini sebetulnya juga pos langganan. Oh gitu. Iya sebetulnya pos langganannya kader NU, cuman kemarin ini memang agak beda. Pak Jokowi mungkin pengen bikin sesuatu yang berbeda, tapi ternyata juga ya belum kan genap 2 tahun juga udah diganti kembali ke posnya NU kan. Ya, okay. Maka Gus Tutut ini merepresentasikan kader NU untuk membantu Pak Jokowi di Kementerian Agama. Ya yang gimana ya, kalau kiai-kiai itu melihat bahwa jabatan ini bukan anugerah, tetapi amanah. Amanah ini guys ya. Jadi tidak semata-mata syukur alhamdulillah, tapi amanah ini juga harus dibarengi dengan innalillah. Okay. Bahwa amanah ini nanti akan kita pertanggungjawabkan lillah kepada Allah. Tuh, ya kita ikut mendoakanlah kepada Gus Tutut yang mendapatkan amanah sebagai Menteri Agama agar diberi kekuatan lahir batin. Amin. Dan selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah agar bisa betul-betul ya tadi amanah dan lurus, adil. Memang jadi Menteri Agama hari-hari ini ya bahasa orang kan ngeri-ngeri sedap gitu. Begitu ya guys ya. Ya di saat sekarang intoleransi sedang meningkat, ini kan tugasnya Menteri Agama nanti mengharmoniskan lagi. Yeah. Di saat sekarang faham-faham radikalisme juga merebak, kasus-kasus konflik bernuansakan keagamaan juga rame kan. Nah ini menurut saya tugas yang berat bagi Gus Tutut itu kan. Di satu sisi juga Gus Tutut punya beban untuk mengembalikan citra baik dan kewibawaan Kementerian Agama, Okay. yang kemarin selalu
dibarengi dengan isu-isu tentang korupsi kan. Ya, Menteri Agama yang dulu sebelum Pak Lukman juga kan, kena kasus 2 kali kan. Juga kemarin Ketua Umum P3 juga urusannya dengan Kementerian Keagamaan kan. Ini juga kasus korupsi lagi lah. Jadi itu 2 tugas besar tadi. Satu adalah menjaga harmonisasi keagamaan. Karena Gus Tutut diangkat Menteri Agama ini bukan Menteri Agama Islam, tetapi Menteri Agama. Jadi harus mampu mengayomi, harus mampu melindungi warga negara Indonesia dengan berbagai macam kepercayaannya. Ini tugas yang pertama. Yang kedua tadi menurut saya, beliau bertugas mengembalikan lagi citra Kementerian Keagamaan ini yang sempat berlepotan dengan urusan-urusan KPK. Ya insya Allah lah, saya kenal betul dengan beliau. Saya melihat beliau orangnya juga konsisten, orangnya juga ya apa adanya, dan beliau memang fighter lah, tarung lah. Kalau dilihat kiprahnya Gus, kan dulu dari Ketua GP Ansor nggak salah Gus ya. Kemudian sekarang menjadi Menteri Sosial. Menteri Agama maksud saya seperti itu. Bagaimanakah rekan-rekan yang ada di bawah ini Gus? Ya ini jujur menjadi penyemangat. Ya, menjadi penyemangat bagi teman-teman Ansor yang selama ini selalu Banser, Ansor selalu di garis depan melawan paham-paham radikalisme yang coba ingin mengotak-atik sistem kenegaraan kita, pengen ganti Pancasila. Ya NKRI harga mati lah. Itu kan yang paling depan sini kan teman-teman Banser, teman-teman Ansor lah. Pancasila Jaya. Ya. Terus sekarang Gus Tutut diangkat ini kan ya apa ya, itu merupakan apresiasi lah dari Pak Jokowi, dari pemerintah terhadap kerja-kerja keras dari teman-teman Ansor dan Banser. Ya, menurut saya ini menjadi penyemangat lah bagi teman-teman. Gus, kalau sementara di sisi lain ada tetangga kita yang mengatakan bahasanya, kalau cuma jabatan Menteri Agama mah bagi kita nggak seberapa gitu. Padahal juga pengen sebenarnya Gus. Bagaimana menyikapi netizen yang seperti Gus? Ya kalau kita mau ngurusin netizen yang maha benar itu nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya ya. Nggak ada selesainya. Baik dan benar kan tidak semata-mata netizen yang menentukan. Jadi Gus Tutut menurut saya harus terus jalan, lurus, program-programnya dijalankan, kerja dengan baik, soal hasil kembalikan kepada rakyat. Rakyat tidak hanya netizen ya, juga pertanggungjawaban tentu kepada presiden. Dan yang terakhir ya pertanggungjawaban kepada Allah. Itu yang terpenting. Warga NU itu apa Gus? Dukungan apa yang bisa diberikan agar Gus Tutut juga lancar dalam menjalankan atau mengemban amanah ini Gus? Kita sebagai umat mayoritas tentu juga harus bisa menjadi poros utama tentang harmonisasi keagamaan, kerukunan, toleransi. Ini menurut saya warga NU sudah teruji dan itu harus terus dijaga konsistensinya. Karena ya jujur lah, di dalam internal NU sendiri juga NU sudah mulai ada NU garis miring, NU kotak-kotak, NU garis lurus, NU garis lucu. Nah ini juga problem sendiri. Jadi Gus Tutut keluar kandang, ini kita berharap NU udah selesai gitu loh. Jangan Gus Tutut keluar kandang, NU-nya sendiri belum selesai malah masih ribut soal ucapan selamat Natal, masih ribut soal ucapan. Nah, ini malam baru. Ini kita angkat ya guys ya. Ini harus selesai dulu kita di internalnya gitu loh. Begitu ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf untuk prolog kita di malam ini, sangat hangat ya keluarga Fas menyapa Anda di malam ini. Silakan untuk Anda bisa mendengarkan di 90.1 Fas FM atau live streaming kami. Jangan lupa untuk download Sfara atau Radio Garden dan ada search Fas FM Magelang, di situ ada. Untuk Anda juga pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat malam. Di malam ini kami juga sudah menerima surat dari keluarga Fas yang sudah kirimkan
ke email kami fasfm_magelang@yahoo.com. Silakan untuk Anda mempunyai beberapa problematika, polemik keluarga, dan juga mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada Gus Yusuf. Anda bisa sharing bersama kami di Baiti Janati. Nah, malam ini ada siapakah yang sudah masuk di redaksi Baiti Janati? Kami akan angkat sebagai tema di malam ini, yakni terkait dengan polemik tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf yang saya takzimi, Mas Dimas serta redaksi Baiti Janati yang saya hormati. Alhamdulillah, tak terasa tahun 2020 akan segera berlalu. Tentu banyak hal-hal apa saja yang cukup mengagetkan sudah kita lalui. Bahkan kekagetan ini rasanya tidak kunjung usai nih Gus. Bagaimana tidak? Awal 2020 dunia diterjang badai yang namanya coronavirus COVID-19. Ratusan bahkan ribuan hingga jutaan yang telah terpapar virus ini dan membuat dunia terdiam sejenak untuk kembali merenungi selama ini apakah sudah menjalankan perintahnya atau justru mengeksplorasi waktu dan menyanyiakannya begitu saja. Sehingga ada banyak masyarakat yang abai akan kebersihan, pola hidup, pola makan, bahkan tingkah lakunya mereka sendiri. Belum itu selesai Gus, kemarin kita juga dikagetkan dengan katanya sih ada temuan virus jenis baru hasil mutasi dari virus sebelumnya. Cobaan apa lagi ini Gus? Bagaimana kami agar tetap kuat menghadapi kenyataan ini Gus? Dan di saat seperti ini, saya sepakat agar dunia tidak perlu foya-foya merayakan pergantian tahun 2020 ke 2021. Mungkin kini masyarakat dunia baru tersadar akan teguran tanda petik dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tidak boleh berdekatan dan tetap jaga jarak. Mungkin selama ini kebanyakan orang merayakan tahun baru dengan pasangan yang bukan muhrimnya. Terjadinya seks bebas dan hal-hal lainnya ini Gus. Nah, kini dengan protokol kesehatan yang diterapkan, saya berharap agar masyarakat tidak hanya mematuhinya, namun tolong dipahami betul dari setiap hikmah ini. Sementara di luar sana Gus, masih ada beberapa yang secara latah ini mengatakan, maaf ya tahun baru saya Hijriah ya gitu, atau maaf ya saya merayakan tahun baru 1 Muharram saja ya, dan macam-macam gitu, dan saling melempar perihal hadis tentang larangan merayakan tahun baru Masehi. Seakan-akan mereka mengatakan itu seolah-olah paling benar sendiri nih Gus. Dari ini seperti apa sebenarnya Gus hukum dari perayaan tahun baru? Kemudian sebatas apa cara kita sebagai orang muslim dalam mengisi malam pergantian tahun baru Masehi ini? Atas jawabannya aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fauzi di Sawahan. Ya, terima kasih Pak Fauzi dan juga tentu keluarga FAS yang masih setia bersama kita di 90.1 maupun di streaming dan YouTube. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan Dimas ya, Mang. Ya, hal-hal seperti ini harus selesai dulu di internal kita umat Islam itu loh, atau lebih khusus lagi ke warga Nahdliyin itu kan. Jadi ini kan seperti polemik tahunan, ya kan? Ya. Wiridan geger itu kan. Yang sejak kita mulai kenal medsos ya. Iya Gus, betul. Entah itu di Twitter, entah itu di WA, entah itu di Facebook, entah itu di IG dan lain sebagainya lah. Itu setiap bulan Desember itu nanti ribut soal ucapan selamat Natal. Iya. Perang dalil, ya dalilnya ya itu-itu aja. Dari dulu ya itu yang diributin gitu loh. Dan mungkin yang ngeributin juga orangnya itu-itu. Okay. Iya. Wong itu sudah jelas ya, kalau kayak ucapan selamat Natal itu juga khilaf. Ada ulama yang memperbolehkan, ada juga yang mengharamkan. Tinggal diambil, kalau Anda mau ikut mengucapkan ya ikut ulama yang memperbolehkan. Syekh Ali Al-Jufri umpamanya. Itu. Terus kalau Anda mau berhati-hati ya ikut mengharamkan, tidak usah mengucapkan. Sebetulnya sederhana, selesai gitu loh. Yang penting kita silakan, kalau Anda mau tidak mengucapkan juga nggak problem kok. Anda mau mengucapkan juga ada dalilnya, ada yang kita ikuti kan. Itu. Tapi ya terus itu dibikin ribut aja. Maka ya kita sebenarnya udah nggak nanggepin lah ya. Nah itu selesai ucapan selamat Natal ribut, masuklah malam tahun baru. Kurang 2 hari 3 hari ini pasti rame di timeline kan. Mulai bagaimana kita
tahun baru itu adalah kemaksiatan massal, juga mengucapkan selamat tahun baru itu tasabuh, apalagi kalau ada yang tiup trompet itu kafir, wah itu terus itu loh. Iya guys, betul. Jadi sebetulnya menurut saya tinggal kita sikapi dengan ya biasa-biasa saja. Pergantian tahun ya tiap tahun pasti ada kan. Masa kita mau geger tiap tahun gitu kan. Yeah. Ya, kalau kita menanyakan hukumnya mengucapkan selamat tahun baru ya sama. Ini kan memang berawal dari orang mengkotak-kotakkan bahwa kalender umat Islam itu adalah kalender Hijriyah. Terus satu lagi adalah kalender Masehi. Lah asosiasi kata Masehi itu asosiasinya dipandang dengan Yesus, sehingga Masehi itu dianggap sebagai tahun Kristen, umpamanya kan. Orang masih menganggap seperti itu. Padahal hari ini Masehi ini atau kalender Masehi ini sudah menjadi kalender masyarakat internasional. Kita menggunakan juga penanggalan itu. Yeah. Anda yang ngotot Hijriyah, kenyataan tanggal muda ya tetap nunggu gajian gitu. Gajiannya kan pakai tanggal Masehi kan. Oke. Iya kan. Iya. Jadi sementara yang mengharamkan ini kan menggunakan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu golongan, maka ia termasuk golongan tersebut. Ini yang selalu digunakan dalilnya seperti itu. Yeah. Padahal kata-kata tasyabbuh itu penyerupaan ini bukan sederhana dengan penyerupaan ucapan, tapi sebetulnya lebih kepada penyerupaan amaliyah ubudiyah gitu loh. Amaliyah ubudiyah itu loh. Apakah kalau orang-orang Hindu dulu pakai belangkon, pakai pakaian Jawa, terus Sunan Kalijaga ikut menggunakan belangkon pakaian Jawa, apakah itu terus dianggap Hindu? Kan tidak kan? Tidak, karena itu tasyabuh hanya sebatas pakaian, gitu kan? Sebatas pakaian, tidak sampai kepada soal akidah, itu kan? Ya, apakah sebaliknya? Apakah kalau kita ini menggunakan surban, menggunakan jubah, apakah otomatis kita menjadi orang baik sebagaimana Rasulullah? Kan juga tidak, itu kan? Masih sangat tergantung bagaimana akhlaknya, bagaimana ucapannya, bagaimana perilakunya. Jadi kata-kata man tasyabbaha biqaumin ini tidak bisa dimaknai secara sederhana. Tidak bisa dimaknai secara sederhana, tapi itu lebih kepada penyerupaan dalam ubudiyah, amaliyah ubudiyah itu. Itu satu. Yang kedua juga ulama yang memperbolehkan mengucapkan itu sebagaimana Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kumpulan fatwanya, beliau menyampaikan qala al-qamuli fil jawahir lam ara li ashabina kalaman fit tahni'ah bil aidaini wal a'wani wal asyuri kama yaf'aluhu annas wa ra'aitu fi ma nukila min fawaiti Syekh Zukiyatin. Jadi Al-Kamuli dalam kitab Jawahir menyampaikan, aku tidak menemukan pendapat kawan-kawan dari madhab Syafi'i perihal ucapan selamat hari raya Idul Fitri Idul Adha atau wal a'wam ucapan selamat pergantian tahun atau wal ashhur selamat pergantian bulan seperti yang banyak dilakukan orang sekarang. Hanya aku mendapatkan riwayat dari Syekh Zakiyuddin. Nah, di sini disampaikan min fawaidi asy-Syekh Zakiyuddin Abdul Azim Al-Mundhiri annal hafidhu Abul Hasan Al-Muqaddasi su'ila anit tahni'ah fi awwali suhur wasinin ahwa bid'atun amla
Fa ajaba bi anna nas lam yazalu mukhtalifina fi dzalik. Ketika Syekh Zakiyuddin ditanya perihal ucapan selamat awal bulan atau selamat tahun baru, apakah itu hukumnya bid'ah atau tidak? Nah, beliau menjawab bi anna nas lam yazalu mukhtalifin, bahwa manusia ini tidak akan bisa lepas dari perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tadi. Jadi khilafiyah itu sesuatu yang ya sunnatullah, hal yang sangat wajar, kata beliau. Walladzi arahu annahu mubahun. Kalau menurut saya, lah ini menurut Syekh Zakiyuddin Abdul Adzim Al-Mundhiri, ya, menurut Syekh Al-Hafidh Abul Hasan Al-Maqdisi, menurut beliau mengatakan walladzi arahu annahu mubahun. Kalau menurut saya sih mubah, boleh-boleh saja. Anda mengucapkan juga enggak apa-apa, tidak mengucapkan pun juga tidak dosa, gitu loh. Pendapat ini dikutip tanpa penambahan oleh Syaraf Al-Ghazi dan Syarhul Minhaj. Jadi kalau saya lebih cenderung ke yang kedua, bahwa ini mubah. Ini karena tahniah, ini hanyalah menurut saya akhlak, etika pergaulan saja. Etika pergaulan. Kita mengucapkan selamat tahun baru, itu wong kita pun sebagai masyarakat internasional juga menggunakan kan. Apakah lantas kalau itu tahunnya milik orang Masehi terus kita nggak boleh menggunakan? Kan juga tidak. Nyatanya semua tetap pakai gitu kan. Ya, meski kita tidak boleh meninggalkan tahun Hijriyah. Hijriyah tetap kita pakai sebagai penanggalan Islam. Masehi kita pakai sebagai kita bagian dari masyarakat internasional. Ini adalah urusan muasaroh, pergaulan itu. Urusan pergaulan. Ini kalau soal ucapannya, soal merayakannya. Nah, ini memang merayakan ini juga pertanyaan selanjutnya, satu, niatnya apa? Yang kedua, bentuk perayaannya seperti apa? Lah ini kan? Bentuk perayaannya seperti apa? Karena innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Satu, bahwa setiap amal ibadah ini pasti akan dilihat niatnya. Nah, saya berniat untuk merayakan tahun baru sebagai sarana kita muhasabah, introspeksi. Boleh apa tidak? Ya sangat boleh. Iya kan? Karena Umar bin Khattab saja juga berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu, hisablah dirimu sendiri, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab nanti oleh Allah. Nah, tadi disampaikan bahwa ini lagi banyak COVID, sedang banyak musibah ini itu. Lah ini saatnya, momentum tahun baru, ayo kita gunakan untuk introspeksi. Apa kesalahan saya? Perilaku-perilaku saya sepanjang tahun 2020 yang kurang pas di mana? Kita introspeksi bareng-bareng. Itu kan? Kita introspeksi, dan itu memang perintah agama. Introspeksi seperti itu kan. Ya boleh kalau kita niatnya introspeksi untuk kita sebagai penanda agar tahun ke depan kita bisa lebih baik. Terus yang kedua, prakteknya seperti apa? Niatnya introspeksi tapi prakteknya jeng-jeng karo mabuk, ya nggak jadi. Nggak pas itu kan? Nggak pas ya? Nggak pas itu. Niatnya introspeksi, bentuknya apa? Wah, saya pengen naik di puncak Gunung Semeru. Nanti di atas sana saya pengen introspeksi, oh silahkan gitu kan. Mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Kalau dulu zaman Habib Mundir Al-Musawa itu majelis Rasulullah,
malam tahun baru bikin zikir akbar. Masya Allah. Ya. Itu malam tahun baru. Zikir akbar di Monas. Kalau bikin zikir akbar di alun-alun, wah itu sangat boleh itu kan. Dulu ya guys ya? Ya dulu itu loh. Nah, ya. Kalau tahun barunya hanya bikin musik, terus apalagi mabuk-mabukan, narkobanan, wah itu jelas haram, nggak boleh. Ya? Jadi kan jelas itu loh. Kita tidak bisa pukul rata. Tahun barunan boleh, yang kayak apa yang boleh. Tahun barunan haram, yang kayak apa yang haram. Nah ini yang harus kita perjelas di situ gitu loh. Yes. Wah, kula niku nek tahun baru niku niat kula badhe bakulan. Teng alun-alun sadian kacang godhog, sadian. Oh, ya monggo itu kan cara merayakan bakul gedang godhog, kacang godhog ya seperti itu. Seperti itu ya. Karena niatnya dia dagang. Dagang ya, oke. Nah, ini yang harus kita pahami di situ. Niatnya apa dan bentuk pelaksanaannya seperti apa. Kalau semuanya itu tidak berbenturan dengan syariat maupun aturan hukum normatif, monggo-monggo saja. Khusus untuk tahun ini berbeda lagi. Begitu. Ya. Karena tahun ini kita sedang dalam masa pandemi. Pandemi ya. Masa pandemi. Kalau pemerintah hari ini sudah melarang seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifatkan massa, pengumpulan, keramaian. Pemerintah sudah melarang kok kita keluar, ya tetap nggak boleh kalau itu. Nggak boleh ya. Ya maka saya berharap teman-teman keluarga FAS ini ayo kita sambut tahun 2021 besok, apalagi besok pas malam Jumat itu. Iya. Kalau nggak salah malam Jumat ya. Betul guys. Wah itu pas itu malam tahun baru buat yasinan. Ya. Sepakat ini guys. Iya. Yasinan tahlilan di rumah masing-masing gitu loh. Terus malam nanti kita kumpul keluarga menunggu pergantian tahun, nggak masalah. Begitu ya. Nggak masalah. Yasinan, tahlilan, setelah itu terus nyambel terong lah. Ya, cocok ini. Atau bikin mangut lele atau bakar rumah. Lele maksud saya. Jangan itu. Iya, soal bakar-bakaran itu kan gitu, malam tahun baru kan biasanya pada seneng bakar-bakaran. Bakar-bakaran ya. Bakar jagung ya. Iya kita asal nggak bakar rumah itu kan. Nggak boleh ya. Oke. Ya kita nggak usah bakar kembang api lah tahun ini. Ya. Ini situasi lagi sulit itu betul. Itu malah menurut saya bisa menjadi haram kalau tahun ini. Karena apa? Ya melanggar aturan pemerintah, membahayakan, menjadikan kerumunan. Juga yang jelas itu menyakiti, menyakiti hati masyarakat. Di saat yang lain sedang kesulitan untuk makan, untuk apa kok malah justru Anda punya duit dibakar untuk kembang api, untuk apa? Ini kan menyakiti hati masyarakat ya. Ya, maka tahun baru besok ya kita peringati secara khusus lah untuk muhasabah di rumah masing-masing. Sebelumnya tahlilan, yasinan, baca Quran, berdoa karena ya situasinya memang sedang pandemi COVID dan ini belum berhenti. Pandemi masih akan terus. Kapan berhentinya kita juga belum tahu. Maka ayo kita muhasabah bareng-bareng. Kenapa Allah menurunkan musibah seperti ini? Apa perilaku-perilaku kita di tahun 2020 ini yang tidak pas? Mari kita tinggalkan. Dan apa perintah Allah yang belum kita lakukan? Ayo kita lakukan. Agar musibah COVID ini bisa segera berakhir. Ya, gitu. Baik, terima kasih Gus Yusuf yang telah berkenan menjawab dari surat. Sudah masuk di redaksi Betty Janati di Jalan KH Hasim Asyari nomor 7 Pagutan Tegar Magelang. Tepatnya untuk Anda sudah kirimkan di email kami fasfm_magelang@yahoo.com ya. Oke, selamat malam dan untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Untuk Anda pendengar juga melalui live streaming, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Ya, Gus, ada sebuah opini dari masyarakat bahwasanya ketika tahun baru Islam atau Hijriyah ini
diperingatinya dengan sangat-sangat khusyuk dan hikmat sekaligus. Bahkan ada yang mengatakan ini pun di waktunya saja berbeda ini Gus. Biasanya kalau tahun baru Hijriah itu ba'da asar itu sudah ada mujadahan dan pergantiannya maghrib kalau nggak salah Gus ya. Sementara untuk yang Masehi ini jam 12 gitu Gus. Nah, sebaiknya seperti apa kita untuk bisa mengisinya? Apakah kita juga akan mengisinya sama dengan pergantian tahun Muharram? Ya tadi kalau kita pengen ngisi muhasabah ya kita gunakan untuk mujahadah, untuk doa bersama. Ini yang paling pas hari ini seperti itu. Itu ya Gus ya. Seperti itu juga kita bisa berbagi. Ini momentum yang tepat itu loh. Iya. Berbagi, ayo kita kumpulin donasi, kita kumpulin bahan makanan. Nah, malam tahun baru kita berbagi kepada saudara-saudara kita, berbagi kepada tangga ke kanan kiri kita. Tapi jangan malah berbaginya muter-muter, rame-rame ya nanti jadi masalah lagi gitu kan. Ya, ini bisa kita gunakan untuk ya apapun yang positif menurut saya monggo-monggo saja gitu. Asal kita bisa tetap menghindari kerumunan-kerumunan gitu ya. Begitu. Baik, terima kasih. Dan untuk Anda keluarga Fas malam ini yang sudah bergabung bersama kami di 081578709840 kami ucapkan selamat malam. Dan ada Bapak Fikri yang ada di Pekalongan. Cukup jauh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf. Di penghujung 2020 ini saya mau bertanya kepada Gus Yusuf perihal apa yang saat ini sedang saya rasakan ini Gus. Dari tahun 2019 menuju ke tahun 2020 ini saya sebenarnya mempunyai sebuah janji untuk diri saya. Yakni pertama, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan menikah. Tetapi di tengah perjalanan saya tidak jadi dengan calon saya. Artinya ada sesuatu hal sehingga membuat saya terpisah dengan ia. Dan alhasil penghujung 2020 status saya masih jomblo. Nah, bagaimana Kak Gus sebenarnya kita dalam membuat janji diri kita? Apakah ini berdosa atau seperti apa cara kita mengevaluasi ketika kita banyak janji yang akan kita wujudkan tetapi belum bisa diwujudkan? Terima kasih. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun wa mangkana yaumuhu mislu amsi fahuwa maghbunun wa mangkana yaumu syarron min amsi fahuwa mal'unun rawahu al-hakim. Jadi setiap pergantian tahun kita ini harus punya satu tekad. Maka saya sepakat ya, harus ada tekad, resolusi. 2021 tahun Rabi gitu. Resolusinya sederhana, 2021 Rabi. Oh gitu. Ya, itu. Ya. Resolusi itu menurut saya tekad, niat dan sekaligus menjadi doa. Resolusi 2021 nyambut gawe. Resolusi 2021 puasa Senin Kemis. Resolusi 2021 tekad-tekad semacam itu harus dimunculkan agar arah langkah kita ini jelas, kita ini hidup punya planning, punya rencana, tidak mengasal kabur kanginan. Nah, itu selaras dengan hadis tadi. Jadi mangkana yaumuhu khairon min amsi fahuwa robih. Siapakah orang-orang yang beruntung di hari ini? Kata Rasulullah adalah orang-orang yang hari ini yaumuhu khairun min amsi, lebih baik dari hari kemarin. Ini orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi 2020 kita belum nikah, 2021 nikah, mari jomblone gitu kan. Ya, okay. Ini khair itu. 2020 ini kita agak malas ke masjid. Besok aku harap mulai Januari sregep jamaah nang masjid. Ini khair. 2020 ini kita masih ribut terus dengan keluarga. Aku 2021 kudu bali rukun.
kudu guyub. Nah ini khair. Hari ini lebih baik dari kemarin. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi mislu amsihi. Nah, ketika hari ini kok sama dengan hari yang kemarin, wingi geger karo keluarga, ganti tahun cek panggah rarukun kan sama geger ya? Karo rarukun kan ndak beda kan? Ya, okay. Wingi ra tau jamaah, tambah tahun kok iya keset nang masjid, sama nggak ada perubahan ya? Berarti wingi medit saiki medidil kan nggak beda kan? Nggak beda ya. Nah, berarti fahuwa maghbun itu adalah orang-orang yang merugi. Rugi karena apa? Karena diberi fasilitas oleh Allah. Kita ini diberi umur, diberi waktu oleh Allah, tidak digunakan dengan baik. Maka dialah maghbun, orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarron min amsi fahuwa mal'un. Nah kalau hari ini 2021 besok kok lebih buruk dari yang kemarin. Wingi jane wis gelem nang masjid ra ketung ming maghrib. Saiki babar blas ora tau ngambah masjid. Wingi kayane wis mulai lumo gelem tulung tinulung, saiki malah tambah medit pamane. Lah hal-hal seperti itu berarti kan hari ini lebih jelek daripada yang kemarin. Iya. Ya, kalau seperti itu berarti fahuwa mal'un, itu orang yang dilaknati Allah. Menurut saya kalau yang seperti itu ya lebih baik mati lah. Lah urip ming nambah dosa. Urip ming gawe rugi wong liya. Gitu ya wis lah. Nah, maka ndak usah berdoa panjang umur kalau yang seperti itu ya. Karena tambah umur tambah dosa nih. Bisa ya. Rugi gitu loh. Oke. Jadi ya menurut saya boleh-boleh aja bikin resolusi, punya tekad seperti itu. Karena itu menjadi penyemangat, niat, dan sekaligus menjadi doa. Doa ya. Oke, terima kasih untuk keluarga Fas ya, Mas Fikri yang dari Pekalongan ya. Ini sudah mendengarkan di live streaming atau di di Gus Yusuf Channel tentunya ya. Oke. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk keluarga Fas malam ini sudah bergabung pula bersama kami di 90.1 Fas FM untuk yang sudah kirimkan di beberapa pertanyaannya di 081578709640. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf. Dari Hana yang ada di Magelang. Gus, 2021 kira-kira menurut Gus Yusuf apakah ada sosok baru di kementerian Gus? Jadi kok tanyanya gitu ya? Maksudnya apa ini Gus? Mungkin bisa dijawab saja nih Gus. Wah ya kalau itu ya tergantung Allah dan Pak Jokowi. Kita yang nggak tahu kan. Kita nggak tahu ya. Ada aja Mbak Ana ini ya. Oke. Kira-kira Mbak Ana ini mau nyalonin bagaimana sih dia? Oke. Ya kalau mungkin dia juga ikut ngantri kali. Ya. Ikut ngantri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dimas. Sampaikan pertanyaan saya kepada Gus Yusuf ya, dari Mas Anton yang ada di Magelang. Gus, ada banyak sekali beberapa ustadz-ustadz itu yang kemarin itu Gus ramai sekali ditangkap ini karena ada beberapa ujaran kebencian. Kira-kira di 2021 besok jika masih ada beberapa ustadz yang menyebarkan ujaran kebencian, bagaimana pendapat Gus Yusuf? Semua warga negara itu di depan hukum sama. Ustadz, kiai, pejabat, petani, pengusaha, semua sama. Kalau dia melakukan ujaran kebencian, kalau dia melanggar tatanan negara, ya berhak ditangkap. Jadi kita tidak melihat kelompok per kelompok ya, tapi kita harus melihat sebagai warga negara. Jadi kalau kemarin ada yang bilang ini kriminalisasi ulama kok ditangkap. Menurut saya bukan kriminalisasi, itu orangnya yang kriminal gitu. Gitu. Karena dia melanggar peraturan gitu. Yeah. Jadi kalau aparat penegak hukum objektif dan juga proporsional, no problem. Siapapun yang melanggar hukum ya silahkan tangkap itu.
tidak hanya ustadz, banyak juga dosen juga ada, pengamat juga ada, gitu kan, pengusaha juga ada. Silahkan, karena semua di depan hukum ini adalah sama. Jadi kita jangan hanya terfokus kok ada ustadz, ada apa, enggak lah. Tapi siapapun kalau melanggar hukum ya pasti akan diadili. Itu harapan kita seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam dan terima kasih untuk keluarga Fas yang baru saja bergabung bersama kami. Dan SMS juga cukup banyak mengalir di 0815 7870 9640. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Saya Rahman yang ada di Ambarawa ini ya. Oke, mau menanyakan Gus perihal beberapa hari ini banyak sekali beberapa peziarah-peziarah yang sudah diizinkan untuk melakukan ziarah di beberapa tempat ziarah gitu Gus. Nah, padahal dari beberapa hari kemarin kan sempat ditunda ini Gus. Nah, ada yang menanyakan kepada saya karena saya seorang driver atau sopir bus gitu. Banyak yang menanyakan, Mas, untuk beberapa tujuan-tujuan ziarah kenapa kok dilarang? Menurut saya tidak dilarang, ini hanya untuk dibatasi jumlah pengunjungnya saja gitu. Nah, 2021 besok itu Gus, jika kondisi COVID ini masih tetap sama atau bahkan justru lebih meningkat, bagaimanakah sikap Gus Yusuf dalam kami yang bekerja dalam sektor wisata, khususnya wisata ziarah gitu. Terima kasih. Ya, begini Pak, karena kita semua ini masih konsentrasi di penanganan COVID kan, apalagi ini katanya virusnya bermutasi, penyebarannya lebih dahsyat, maka otomatis ya semua dibatasi. Jadi kita juga jangan ini melihat wah ini ziarah orang oleh, tapi mall buka. Ini kan namanya provokasi kalau seperti itu. Itu kan namanya provokasi. Menurut saya kita harus objektif lah. Kita harus objektif, kita masyarakat ini yang harus menutup diri. Kalau seperti pasar, mall itu mungkin kan kebutuhan-kebutuhan yang bisa dianggap primer ya. Kalau ziarah mungkin hari ini bisa dianggap sekunder. Karena ziarah itu toh bisa dilakukan, tidak harus datang ke tempatnya. Ya, saya dari rumah bisa hadiah Fatihah kepada Wali Songo, kepada para ulama-ulama yang sudah meninggal, itu pun juga bisa dilakukan itu loh. Nah, tapi kita berharap 2021 apalagi nanti kalau sudah vaksin ini mulai diturunkan, mulai dieksekusi, ya kita berharap ziarah makam-makam Wali Songo ini bisa mulai dibuka lagi. Meski tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, bisnya sendiri kan juga harus standar protokol kan, jaga jarak, kapasitas 50 ya paling diisi separuh. Ya, tapi hari ini kan orang sudah nggak ngelihat COVID lagi, begitu. Wes uyal-uyalan meneh itu kan. Ini ibaratnya ini pemerintah kan narik handrem lagi, sudah di-los tarik lagi, regedek gitu kan. Karena situasinya bandara ini penuh ya. Meskipun diwajibkan rapid antigen ya penuh, mall juga penuh lah. Ini yang kita butuh kesadaran itu untuk saling menjaga lah, karena COVID-19 belum berakhir. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti lonjakan pasca libur tahun baru ini, setengah bulan kemudian nanti atau 1 bulan kemudian, nah, semoga tidak ada lonjakan pasien COVID. Amin. Ya, karena hari ini pun rumah sakit di mana-mana sudah penuh. Tenaga-tenaga kesehatan kita sudah kewalahan. Maka mari bantu tenaga-tenaga kesehatan itu, jangan malah memperbanyak pasien di rumah sakit. Caranya bantu ya tahun baru cukup di rumah saja. Di rumah saja gitu ya. Kan? Oke, baik, terima kasih. Dan satu lagi pertanyaan yang sudah masuk di redaksi BT Janati, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk keluarga Fas ya di 0815 7870 940. Bagi Anda sudah mengikuti BT Janati dari mana ini ya?
Wah, di luar kota ini hadir Gus, ikut ngaji, ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Mau bertanya kepada Gus Yusuf, boleh silahkan. Mas Dimas, saya sudah hampir 8 bulan ini pergi dari rumah gitu, karena saya sudah tidak betah dengan kelakuan suami saya ini. Suami saya ini sering semaunya sendiri nih Gus. Kemudian kalau ada sesuatu problem tidak mau menyelesaikannya. Sehingga saat ini saya pergi dari rumah menuju di Kalimantan untuk bisa mendengarkan Baiti Janati ini, di mana saya berada saat ini. Nah, saya ini mencari nafkah Gus, jujur saja, karena problematikanya adalah di ekonomi nih Gus, di mana kondisi yang saat ini tidak menentu, tetapi suami saya tidak mau tahu. Nah, saya sebagai istri tidak ingin hanya ribet cekcok saja di rumah, dan akhirnya saya memutuskan untuk merantau mencari nafkah untuk anak-anak. Bagaimana sikap saya Gus sebenarnya? Terima kasih. Ya, menurut saya izin dari suami itu menurut saya mutlak ya. Jadi saya tidak bisa memberikan pembenaran ketika pergi keluar rumah bekerja tanpa izin suami. Nah, artinya jangan konflik di rumah itu diselesaikan dengan kabur. Tapi konflik di rumah itu ya harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan musyawarah, duduk bareng. Kalau tidak selesai, kita minta tolong ke orang tua masing-masing, keluarga untuk memfasilitasi, menjembatani agar kembali bisa baik. Jangan konflik alasan gitu kabur, ninggalkan rumah tanpa izin. Nah ini menurut saya tidak pas lah. Jadi Mbak siapa tadi? Keluarga Fas tadi siapa ya? Ya. Gak ada namanya ini kayaknya. Intinya saya sarankan ya tetap kembali dirembuk lagi minta izin kepada suami. Ya kalau memang wis ora iso dipertahankan ya gimana lagi. Tapi kalau hari ini statusnya kan masih istri. Istri ya. Ya itu harus dapat izin dari suami ketika keluar gitu loh. Tanpa izin kebahagiaan yang Anda dapatkan itu menurut saya semu. Semu, ketenangan yang semu. Dan rezeki yang didapat pun juga kurang berkah. Nah itu yang saya sarankan seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Gus Yusuf. Satu lagi pertanyaan terakhir dari Ibu Wati yang dari Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Di tengah libur saat ini saya khawatir sekali Gus karena anak-anak tidak belajar secara langsung di sekolahan ya, karena dilakukan secara daring atau online. Nah, karena saat ini banyak sekaligus hal-hal yang membuat saya khawatir, termasuk kemarin ada informasi ditangkapnya seorang teroris yang ada di Semarang ini Gus. Saya khawatir ketika saat ini masyarakat dan juga pemerintah sibuk pada fokus COVID-19 dalam penanganan atau penyembuhan, tetapi bagaimanakah dengan hal-hal radikalisme? Apakah juga menjadi sorotan atau justru terabaikan ini Gus? Ya, itu sama-sama berbahayanya. Virus COVID ini berbahaya, menyerang kesehatan, menyerang ekonomi. Virus radikalisme ini juga berbahaya. Ini juga menyerang justru pikiran, menyerang pola pikir masyarakat. Juga akhirnya juga virus ini bisa membahayakan kerukunan masyarakat, membahayakan keamanan juga. Nah ini yang harus ditangani bersama-sama. Maka saya berpikir kemarin Gus Tutut itu masuk mungkin salah satunya itu. Begitu. Gus Tutut nanti dipasrai untuk juga harmonisasi tadi, meredam gerakan-gerakan radikalisme. Nah pemerintah juga biar tetap bisa konsentrasi juga di COVID, juga konsentrasi di ekonomi. Ini kan semua harus jalan, tidak boleh pilih-pilih salah satu. Ini bahaya semua. Ekonomi macet juga ngeri. Virus ini dibiarkan menggila juga bahaya. Radikalisme, wah ini juga lebih bahaya. Jadi harus jalan semua. Jalan semua ya Gus ya? Jalan semua. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas. Terima kasih untuk kebersamaan Anda malam ini yang sudah bergabung bersama kami di Baiti Janati Rumahku Surgaku untuk edisi malam ini. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di redaksi. Kita akan simpan di tahun depan. Wah gitu kan bahasanya. Kita akan jawab ya Gus ya. Insya Allah kita save terlebih dahulu. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan dan juga menyimaknya, kita dengarkan closing statement dari Gus Yusuf. Jadi ini edisi terakhir kita siaran Dimas ya.
Maka saya juga ingin mengajak, mari tahun baru ini kita gunakan untuk bermuhasabah, kita berintrospeksi apa yang kemarin kita lakukan yang kurang pas, yang tidak baik ya kita tinggalkan. Dan kita berdoa agar kita diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk berbuat baik. Kita diberikan umur, diberikan kesehatan, tapi yang bermanfaat. Karena apa? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang tola umruhu, umurnya panjang. Tapi wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Wa syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia itu adalah man tola umruhu wa sa'a amaluhu, adalah orang yang panjang umurnya tetapi jelek perilakunya. Jadi panjang umur tapi kalau perilakunya jelek ya menambah dosa. Maka kita semua berdoa agar kita diberikan kesempatan panjang umur, menikmati 2021 tetapi selalu mendapat hidayah dan pertolongan Allah, sehingga kita mendapatkan jalan yang lurus, panjang umurnya, baik perilakunya. Amin. Itu harapan kita. Baik. Terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda keluarga FAS dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.